Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alwan Fauzan, NIM 2019-51144 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas saya, yaitu tugas UAS Praktikum Jaringan Komputer. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya, kemudian kita susun topologinya. Pertama kita membutuhkan 4 router dengan seri 1841. Kemudian 3 switch, kemudian 3 PC, kemudian 1 laptop, dan yang terakhir servernya. Kita tata terlebih dahulu agar lebih rapi. Cukup. Kemudian pertama-tama kita setting terlebih dahulu pada routernya. Untuk modulsnya jangan lupa di sini router harus dimatikan terlebih dahulu. Kemudian kita berikan moduls WIC 1T 2 buah, dan jangan lupa dihidupkan kembali dan lakukan settingan sama ke router yang lainnya juga. Dan jangan lupa dihidupkan kembali. Selanjutnya kita koneksikan antara router dengan router yang lainnya. Kemudian antara server ke router ke switch, router ke laptop, selanjutnya switch ke PC1, switch ke PC2, dan yang terakhir switch ke PC3. Kita berikan keterangannya terlebih dahulu untuk mempermudah nanti kita dalam mengisikan IP atau men-setting komponen-komponennya. Pertama untuk servernya saya berikan IP 10.10.10.44, dan di sini adalah alamat untuk mengakses DNS-nya nanti, yaitu www.routing.com. Selanjutnya mulai dari PC1 saya berikan IP 172.16.6.13, kemudian PC2 172.16.4.13, kemudian di PC3 192.168.5.13, dan yang di laptop yaitu 192.168.5.13.
168.13.13. Selanjutnya untuk di router IP-nya yang pertama 172.16.5.4. Kemudian yang menuju switch IP-nya 172.16.6.4. Selanjutnya di router 2 yang menuju router 1 IP-nya 172.16.5.5. Kemudian di router 2 yang menuju switch yaitu 172.16.4.4. Kemudian di router 2 yang menuju router 3 yaitu 192.168.4.5. Kemudian yang di router 3 yang menuju router 2 yaitu 192.168.4.4. Di router 3 yang menuju switch yaitu 192.168.5.4. Kemudian yang di router 3 menuju router 4 yaitu 192.168.6.4. Kemudian di router 4 yang menuju ke router 3 yaitu 192.168.6.5. Yang menuju ke laptop yaitu 192.168.13.4. Dan yang terakhir yang menuju ke server yaitu 10.10.10.4. Kita tata terlebih dahulu agar lebih rapi. Selanjutnya kita setting IP-nya. Pertama-tama kita setting IP pada router 1. Sebelumnya kita arahkan kursornya ke kabel agar kita bisa melihat jalur koneksinya. Kemudian kita tekan router 1 menuju ke config. Pertama kita setting pada IP fast ethernet 0/0. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita isikan dengan IP 172.16.6.4. Untuk subnet masknya di sini kita ganti 255 agar tidak terjadi overlaps. Kemudian kita setting pada serial 0/1/0. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.5.4.
Subnet masknya terisi secara otomatis, yang di sini sudah tidak usah diubah-ubah. Kemudian kita close, kita menuju ke router 2. Sebelumnya di sini kita melihat untuk jalur-jalurnya. Kemudian kita tekan router 2. Pertama kita setting untuk serial 0/1 per 0-nya terlebih dahulu. Kita on kan, kita masukkan IP-nya yaitu 172.168.5.5. Subnet mask terisi secara otomatis. Di sini juga diganti yaitu 255 agar tidak terjadi overlaps. Kemudian untuk fast Ethernet 0/0 kita on kan dan kita isikan IP-nya yaitu 172.16.4.4. Subnet mask terisi secara otomatis. Di sini tidak usah diubah. Kemudian ke serial 0/0/0 kita on kan dan kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.4.5. Dan subnet masknya juga terisi secara otomatis. Kita close terlebih dahulu. Kita menuju ke router 3. Config. Maaf, sebelumnya di sini agar bisa mengetahui jalurnya, letakkan kursornya pada kabel. Kemudian kita menuju ke settingan router 3-nya, menuju ke config. Pertama mulai dari serial 0/1/0 kita on kan dan kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.4.4. Subnet mask terisi secara otomatis. Kemudian kita menuju ke fast Ethernet 0/0 kita on kan dan di sini kita isikan IP-nya yaitu 192.168.5.4. Subnet mask terisi secara otomatis. Kemudian untuk serial 0/0/0 kita on kan dan kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.6.4. Subnet mask juga terisi secara otomatis. Kita close. Menuju ke router 4. Kita buka settingan router 4. Kemudian untuk serial 0/1/0 kita on kan dan kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.6.5. Subnet mask terisi secara otomatis. Kemudian menuju ke fast Ethernet 0/1 kita on kan. Untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.13.4. Subnet mask juga terisi secara otomatis. Kemudian menuju ke fast Ethernet 0/0 kita on kan. Kita isikan IP-nya yaitu 10.10.10.4. Subnet mask juga terisi secara otomatis. Kita close. Selanjutnya kita isikan IP pada PC-PC-nya. Pertama mulai dari PC1 menuju ke desktop. IP konfigurasi untuk IP address-nya yaitu 172.16.6.13. Subnet mask terisi secara otomatis. Untuk default gateway-nya menggunakan IP ini yaitu 172.16.6.4. Kemudian kita close terlebih dahulu. Menuju ke PC2 desktop IP configuration. IP-nya kita isikan 172.16.4.13. Subnet mask terisi secara otomatis. Kemudian untuk default gateway yaitu 172.16.4.4. Kita close. Kita menuju ke PC3 desktop IP configuration. Untuk IP address-nya kita isikan 192.168.5.13. Subnet mask terisi secara otomatis. Default gateway-nya yaitu 192.168.5.4.
kita close, kemudian ke settingan laptop, desktop, IP configuration. Di sini IP-nya yaitu 192.168.13.13. Subnet masknya terisi secara otomatis. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.13.4. Kita close. Dan yang terakhir kita setting IP pada servernya, IP configuration. Untuk IP servernya yaitu 10.10.10.44. Subnet mask terisi secara otomatis. Default gateway-nya yaitu 10.10.10.4. Kita close. Selanjutnya kita setting RIP pada router. Pertama pada router 1 menuju ke RIP, dan di sini kita tambahkan 172.16.6.4. kita add, kemudian 172.16.5.4 kita add, kita close. Selanjutnya pada router 2 RIP kita tambahkan 172.16.5.5, kemudian 172.16.4.4, kemudian 192.168.4.5. Kita close. Pada router 3 kita tambahkan 192.168.4.4, kemudian 192.168.5.4, kemudian 192.168.6.4. kita close. Pada router 4 kita tambahkan 192.168.6.5, kemudian 192.168.13.4, kemudian 10.10.10.4. kita close. Kemudian kita setting untuk DNS servernya menuju service DNS. Di sini kita on kan, name-nya kita ambil dari sini yaitu www.routing.com. Kemudian untuk address-nya yaitu alamat IP server yaitu 10.10.10.44. Kita add. Kemudian pastikan untuk DHTTP-nya di sini on, dan di sini saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Saya edit dengan kata-kata welcome, nama saya yaitu RIZKI Alwan Fauzan. Kita save, yes, dan kita close. Selanjutnya kita setting DNS pada PC1 menuju IP configuration DNS. Kita isikan IP servernya yaitu 10.10.10.44. Kita kopikan saja agar lebih mudah untuk mengkonfigurasi yang lainnya. Kita menuju ke PC2 IP configuration, kita pastekan IP yang tadi kita copy, kita close, menuju ke PC3. Sini juga pastekan, kita close, dan yang terakhir di laptop. Kemudian kita close. Untuk settingan IP dan DNS sudah selesai. Kemudian kita cek apakah antara PC ke server, PC ke PC yang lainnya, dan PC ke laptop,
atau server ke PC sudah terkoneksi dengan cara kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara pertama yaitu kita kirimkan surat dari mulai server kemudian menuju ke PC. Di sini ternyata sukses. Selanjutnya dari server ke PC2 juga sukses. Selanjutnya dari server ke PC3 juga sukses. Selanjutnya dari server ke laptop juga sukses. Kemudian kita coba dari PC1 ke laptop, ternyata sukses. Dari PC2 ke laptop, sukses. Dan yang terakhir dari PC3 ke laptop, juga sukses. Kemudian kita coba ping dari server menuju ke desktop, command prompt. Kita ping PC1 dengan IP 172.16.6.13 sukses. Kemudian kita coba ping PC2 dengan IP 172.16.4.13 sukses. Kemudian kita ping PC3 dengan IP 192.168.5.13 sukses. Dan yang terakhir kita coba ping laptop dengan IP 192.168.13.13 dan juga sukses. Kemudian kita coba akses alamat www.routing.com yang ada di server dari PC1. Kita buka web browser. Kita ketikkan www.routing.com. Di sini untuk PC1 bisa mengakses www.routing.com yang ada di server. Berarti PC1 berhasil mengakses server. Kemudian kita close, kita coba di PC2. Kita akses www.routing.com. Dan di sini juga bisa mengakses. Kita close. Kemudian di PC3 kita akses www.routing.com. Dan di sini juga bisa mengakses. Dan yang terakhir kita coba pada laptop www.routing.com. Dan di sini juga bisa mengakses. Untuk kesimpulannya, praktikum yang saya lakukan hari ini tidak ada kendala dan antara PC1, PC2, PC3, laptop, dan server bisa saling berkomunikasi dan terkoneksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.